Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok U Grafika Komputer A dengan anggota saya Fitri Nur Khofifah NIM 2024 101030001 dan teman saya. Khadijah Nabilah dengan NIM 2024 1010 3084. Di sini kami akan mempresentasikan hasil codingan dan run program permainan kotak labirin. Tujuan kami membuat permainan kotak labirin yaitu sebagai media pembelajaran untuk mengasah otak para pemain sekaligus menjadikan game yang dapat menghilangkan stres dan kebosanan. Yang pertama yaitu kita membuat import library terlebih dahulu, dan kita nantinya juga membuat koordinat X dan Y untuk posisi kotaknya, yaitu dengan X-nya 120 dan Y 130. Nah, juga membuat variabel untuk menjalankan logika game kotak labirin. Ini untuk tampilan nanti game over, seperti nantinya itu kita akan memanggil timeline-nya juga dan fungsi pilih serta game over. Ini juga terkait variabel level, stake score, dan hold grid, finish. Dan untuk labirinnya, kita membuat seperti ini dengan W sama dengan dinding labirin, S ini kotak putih yang nantinya akan dijalankan, R ini untuk kotak yang nantinya akan dijalankan untuk menuju finish, dan F ini nanti ini kotak menuju finish dari labirin tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, fungsi yang pertama ini ada fungsi draw text. Di sini untuk menampilkan teks ketika program dijalankan. Nah, di sini harus mengisi color dulu, kode warna, font style, dan ada juga GL raster pos 2F untuk menggunakan untuk membuat posisi teksnya. Lalu di sini yang paling penting itu ada fungsi for i in ch, ini untuk menampilkan teksnya. Lalu selanjutnya ada draw text bold, ini sama juga sebenarnya untuk menampilkan teks ketika program dijalankan. Jangan lupa untuk memasukkan color, font style, terus habis itu ada GL raster pos 2F juga dan fungsi for yang tadi, perintah for yang tadi. Lalu selanjutnya ada fungsi draw text 6, ini fungsinya untuk menampilkan skor ketika program dijalankan. Sama juga harus menentukan color dan font style-nya, lalu ada posisi teks juga, dan tidak lupa perintah for i in str ini untuk menampilkan skor ketika program dijalankan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada fungsi draw level. Ini fungsinya untuk menghitung level dan waktu dari labirin. Jadi di sini kita menggunakan variabel y level, y timeline, x timeline. Agak ke bawah. Nah, di sini juga kita memanggil draw text sama draw text 6 yang sudah dibuat tadi. Terus ada dev labirin. Ini labirin untuk membentuk labirin menggunakan objek point. Jadi di sini ada GL path matrix, terus ada point size, ada GL begin, dan tidak lupa di akhir tuh ada GLN sama GL pop matrix. Nah, di sini kita mengikuti koordinat yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya ada draw labirin. Di sini juga sama. Yang ini untuk membuat labirin menggunakan perorangan for. Jadi ini ditampilkan itu labirinnya. Jadi di sini menggunakan for raw in level dan sedemikian rupa gitu. Terus ke bawah. Nah, ini ada dev bg underscore level. Nah, ini untuk membuat background ketika game yang sudah diselesaikan. Jadi nantinya akan tampil gitu kalau gamenya udah selesai. Nah, di sini sama, kita pakai push matrix, terus ada GL begin, dan jangan lupa koordinat-koordinatnya gunakan vertex 2F, terus ada GLN juga di akhir, dan GL pop matrix. Yang selanjutnya yaitu fungsi untuk membuat karakter yang berupa objek point. Nah, ada juga fungsi untuk kecepatan waktu yaitu dengan depth timeline. Ini nanti ditampilkan pada setiap levelnya, yaitu berupa garis waktu yang nantinya setiap permainan dijalankan nanti akan berkurang. Yang kemudian ada dev philip. Jika fungsi ini nanti dev philip ini kita dapat memilih kayak semacam pilihan nanti kan ada pilihan game over mau melanjutkan game atau tidak. Nah, di situ kan dapat memilih fungsi pilihnya di situ.
Kemudian ada fungsi input keyboard, di mana ini kita memanggil global X player 1, Y player 1, level, checkpoint, X underscore pilih, dan X timeline. Nah, untuk fungsi ini nantinya itu kita menjalankan dari kotak yang akan dimainkan, dapat menjalankan kotak dari ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Seperti itu. Kemudian ada fungsi input key player, di mana ini juga memanggil fungsi global, dan nantinya itu kita menggunakan perulangan untuk mengubah posisi kotak. Selanjutnya ada fungsi input mouse. Fungsi input mouse ini nanti uh, game juga dapat memilih gitu, atau diklik selanjutnya kayak seperti ini. Mouse. Ini nanti kita akan melanjutkan game. Nah, baru nantinya itu kayak dev timeline nanti untuk garis waktunya ini nanti akan berkurang. Jika program nantinya tidak sampai ke garis finish, nanti baru akan muncul game over seperti itu. Selanjutnya ada fungsi iterasi. Fungsi iterasi yaitu fungsi yang juga kita memanggil fungsi GL viewport, GL matrix mode, GL load identity, GL ortho, GL matrix, dan GL load identity. Kemudian ada fungsi menampilkan objek. Di sini pada fungsi ini nantinya akan ditampilkan semacam kayak ini game overnya, terus tampilan levelnya, dan juga tampilan akhir semuanya. Juga ada play gamenya. Seperti ini tadi kan waktunya berakhir ya, tandanya ini juga game over. Yang nantinya kita dapat memilih fungsi pilih, yaitu kita dapat melanjutkan permainan ya atau tidak. Misalnya jika no, nantinya maka kita akan menampilkan finish dengan waktu total permainan. Ini hanya waktu satu level tadi, seperti itu. Kemudian ada fungsi init yaitu untuk konfigurasi objek, juga ada fungsi untuk menghitung skor, yaitu dengan cek skor ini merupakan skor sementara untuk penghitungan skor. Skor ini nanti skor akhir, dan waktu ini waktu yang telah dimainkan dalam permainan, dan juga timeline garis kecepatan waktu, dan game over ini ketika game gagal dimainkan. Kemudian juga ada fungsi yang dipanggil ketika program dieksekusi, yaitu dengan dev main. Nantinya seluruh program yang tadinya itu akan dipanggil semua. Kemudian yang selanjutnya ada main, yaitu memanggil fungsi main tadi. Untuk tampilan programnya tadi juga sudah kami jelaskan. Nah, seperti ini. Jika finish ya, kita sampai ke titik finishnya. Ini kotak putihnya dijalankan untuk menuju ke finish. Begitu juga tampilan selanjutnya sampai nanti ketemu titik akhirnya yaitu finish dan tampilan waktunya. Mungkin itu dia yang dapat yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.